Baik, kita mulai ya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mungkin di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pemrograman web kelas teori seperti itu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan pelajari NoSQL database seperti itu. Jadi kemarin kita sudah belajar banyak ya seputar pemrograman web seperti itu. Kita kemarin sudah belajar Git ya, yang terakhir kita belajar Git seperti itu untuk mengcoding berkelompok seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke NoSQL seperti ini. Nah, NoSQL database ini berbeda ya dengan yang database yang kita kenal sebelumnya, yaitu relational database ya, atau mungkin teman-teman biasanya kalau sering menggunakan ini ya MySQL seperti itu, kalau menggunakan exam yaitu namanya relational database seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar variasi lainnya, yaitu NoSQL database. Nah, ini kita akan bahas seputar apa sih itu pengenalan ya. Kita mengenal dulu apa itu si NoSQL database seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian praktiknya, bagaimana sih instalasinya, kemudian ya bagaimana sih menjalankan query-query-nya, terutama ya operasi CRUD seperti itu ya, yang biasalah seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas pada pagi hari ini seperti itu. Mungkin kita langsung saja masuk NoSQL database ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke definisi, kita lihat dari sejarahnya dulu. Jadi sebenarnya NoSQL database ini termasuk ya relatif baru kalau dilihat dari sejarah perkembangan teknologi ya. Jadi kalau kita lihat ya dari sejarah perkembangan teknologi kan dari 1970 ya, malah mungkin 1960 sudah. Nah, 1970 ini kita mengenal relational model seperti itu. Nah, kemudian terus muncul berbagai variasi, misal Oracle, Postgres seperti itu ya. Nah, sering berjalannya waktu ini ada nih bertumbuh atau muncul gagasan yaitu adalah NoSQL ya, di sekitar tahun 2010 ya, sebelum tahun 2010 seperti itu. Nah, ini muncul term NoSQL, jadi relatif ya, NoSQL ini relatif baru seperti itu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya seperti itu. Nah, kita akan bandingkan ya antara relational database dengan kenapa sih kita harus mempelajari NoSQL seperti itu. Nah, keuntungan dari relational database ini untuk aplikasi-aplikasi dengan relational database ini didesain untuk berbagai tujuan. Jadi sebenarnya satu relational database itu bisa membuat berbagai aplikasi seperti itu ya. Kalau kita sudah coba sendirilah istilahnya. Teman-teman sudah mencoba membuat aplikasi web ya di tugas struktur teman-teman, atau mungkin ada project, atau mungkin ya teman-teman sudah mencoba sendiri bahwa dengan menggunakan relational database itu kita bisa bikin sistem apa aja, misal sistem pemesanan, sistem antrian, sistem misal ya transaksional lah kayak gitu, yang banyak seperti itu, mau berbagai macam lah, misalnya ya pembukuan dan kawan-kawannya seperti itu. Sebentar, mana? Oh ya, sebentar. Untuk absen ya, sebentar di sini. Kita lanjut sebentar. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya relational database ini sifatnya umum lah. Dengan kita belajar relational database, kita bisa bikin aplikasi apapun seperti itu. Nah, kemudian keuntungan lainnya ini konsisten ya. Datanya konsisten. Jadi kalau kita ingat relational database ini memiliki beberapa constraint kan ya. Constraint misal harus unik, misal harus foreign key dan kawan-kawan seperti itu. Misalnya foreign key-nya dihapus bisa di-delete atau yang relasi ya, itu kan konsisten datanya seperti itu. Kemudian juga mudah dalam proses recovery ya, jadi mudah backup dan restore-nya seperti itu gampang. Nah, keuntungan lainnya yaitu menggunakan SQL ya. Nah, dengan SQL ini walaupun kita menggunakan berbagai tools ya, mau menggunakan Postgres, mau menggunakan MySQL, mau menggunakan misalnya Oracle dan yang lain-lain, ya tentunya secara umum masih sama query-nya, yaitu standar query language seperti itu. Yaitu misal grid ya
buat data ya create seperti itu, atau insert seperti itu kalau DML-nya. Kalau melihat data select, dan kalau itu ya update, delete, seperti itu kan kurang lebih, walaupun berbeda DBMS-nya ya, DBMS database management sistemnya ya, itu berbeda, tapi bahasanya masih sama seperti itu, walaupun mungkin nanti ada beberapa fitur yang query-nya berbeda, misal Postgres untuk melakukan operasi A, query-nya seperti ini, MySQL beda sintaknya seperti itu ya, tapi secara umum masih sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian background yang matematis, jadi memang kan di awal perkembangannya kan memang komputer ini kan turunan dari matematis ya. Kalau kita mengenal database itu sangat matematis sekali ya seperti operasi union, operasi join, operasi minus, dan kawan-kawan di relational database. Kita ingat ada, kalau teman-teman masih ingat query-query seperti itu. Nah, itu kan sangat matematis sekali pada dasarnya. Jadi ya kurang lebih kalau kita memahami seputar himpunan dengan cukup mengerti, ya kita paham dengan relational database seperti itu. Nah, ini untuk tools-toolsnya ya, atau DBMS yang ada ya. Ini sudah. Nah, kemudian kalau kita gambarkan semuanya sama, yaitu berbasisnya tabel ya. Misalnya ini ada nama tabel, kemudian ini atributnya. Ya, nanti ini berelasi dengan tabel apa, berelasi dengan tabel apa, dan kawan-kawannya seperti itu. Kalau kita bisa kita gambarkan dalam suatu tabel seperti itu. Nah, itu untuk keuntungan dari relational database ya. Kalau kita lihat dari sini, relational database bagus nih. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, tapi kenapa sih muncul istilahnya NoSQL, padahal kan sudah kita kenal tadi bahwa dengan relational database itu sudah bagus seperti itu. Nah, kekurangannya dari relational database ini adalah relational database tidak desain untuk aplikasi terdistribusi seperti itu. Jadi mungkin pada perkembangan awal ya, biasanya kan kalau kita mendevelop suatu aplikasi ya kita taruh di satu server saja seperti itu kan. Misalnya ya server A seperti itu. Nanti kalau mau upgrade ya kita besarkan si server A ini seperti itu. Nah, tapi di zaman sekarang kalau kita misalnya punya misalnya aplikasi, misalnya anggap saja yang gede, Google kayak gitu. Nah, Google itu kan tidak mungkin hanya punya satu komputer server saja kan. Nah, Google itu pasti punya berbagai server seperti itu, yang saling backup, yang saling berkomunikasi ya. Nah, agar membagi-bagi resource seperti itu. Nah, misal seperti ini, Google di dalamnya ada berbagai server seperti itu. Sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Nah, anggap saja perusahaan besar seperti Google seperti itu ya, aplikasi besar punya nggak hanya satu saja. Kalau satu seperti ini kan kalau mati ya sudah seperti itu. Nah, kalau Google seperti ini kan saling berkomunikasi, saling ada backup seperti itu, dan pembagian resource. Jadi bebannya nggak ke satu server saja, tapi berbagai server. Nah, relational database ini tidak didesain untuk membuat aplikasi yang terdistribusi nih, seperti ini ya, seperti modern saat ini lah ya. Kenapa ya? Karena pada zamannya itu belum populer istilah aplikasi terdistribusi seperti itu. Nah, kenapa sih tidak bisa dikembangkan atau tidak cocok untuk aplikasi terdistribusi selain karena memang belum pada zamannya? Nah, ini beberapa alasannya adalah yang pertama, operasi join pada relational database management system itu mahal seperti itu. Maksudnya mahal apa? Maksudnya adalah operasinya membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Kalau membutuhkan waktu kan berarti cukup mahal seperti itu. Cukup waktu karena waktu adalah uang ya, berarti kan cukup mahal untuk operasinya karena membutuhkan waktu untuk operasi join seperti itu. Nah, kemudian sulit untuk diskalasi secara horizontal. Nah, maksudnya skala horizontal seperti apa? Nah, ini saya beri contoh dua. Yang ini adalah skalasi secara vertikal ya, secara vertikal. Kalau yang ini secara horizontal seperti itu. Nah, kalau secara vertikal maksudnya apa? Maksudnya yaitu kalau ada seperti perkembangan kolom, seperti perkembangan tabel atau perkembangan field atau perkembangan jenis datanya seperti itu. Misal tadinya hanya ada user book seperti itu. Nah, kemudian kalau ada user book kemudian transaksi peminjaman, nah itu kalau di sistem perpustakaan kayak gitu itu mudah dikembangkan lah. Tapi kalau
sifatnya yang horizontal scaling itu cukup sulit untuk relational database. Contohnya horizontal scaling ini ya. Misal tadinya kita punya ini ya, mungkin agak kecil cuman kayak kita terlihat. Jadi kita punya data, punya 4 data, kemudian kita ingin scaling menjadi dipisah gitu antara menjadi 2 tabel yang berbeda, yaitu misal 1 2 dan 3 4 ya. Ini misal ditaruh di server A, yang ini ditaruh di server B seperti itu. Nah, kalau RDBMS susah nih kalau kita ingin mengembangkan yang seperti ini, walaupun sih kalau kita lihat bisa seperti ini, nanti tinggal kita operasi union ya, tapi tentunya tidak praktis lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi bisa kita bilang ya cukup sulit lah kalau untuk horizontal scaling seperti itu. Nah, selanjutnya selain susah dari skalasinya ya, ini lemah pada kecepatan dari operasi. Jadi kalau di perkembangan teknologi yang dipakai saat ini itu kan kecepatan sangat penting ya. Kecepatan dalam kita mengakses data seperti itu sangat penting lah. Misal kita anggap saja kita punya web, mengakses datanya sampai 5 detik kayak gitu, bahkan dari setnya kalau lebih dari 5 detik biasanya user ya close aplikasi kita seperti itu. Itu kan merugikan kalau sangat lama kemudian user melakukan close aplikasi seperti itu. Nah, itu salah satu kelemahan dari RDBMS seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, selain itu database relasional ini tidak cocok untuk berbagai aplikasi, walaupun sifatnya general ya. Memang karena general itu ya untuk beberapa aplikasi spesifik walaupun bisa diakalin, tapi tentu saja tidak optimal dalam tadi kecepatan datanya, kemudian bagaimana scalingnya seperti itu. Contohnya di sini performa ya, kita lihat ini ada grafik yaitu terkait performa dan jenis aplikasinya seperti itu. Di sini misal hanya aplikasi transaksi saja, tentunya database relasional bagus sekali seperti itu yang sudah kita biasa. Nah, kemudian untuk kebanyakan aplikasi web seperti itu ya performanya masih masuk lah, walaupun mungkin ada penurunan ya. Ini kebanyakan web app seperti itu, sistem apa seperti itu. Namun kalau kita lanjut lagi, misalnya ada kebutuhan untuk social network seperti itu, ada kebutuhan untuk misal membuat seperti Facebook, seperti Twitter, seperti yang sifatnya ya sosial, seperti social network ya, itu atau sosial media lah gampangannya kalau sekarang, itu kurang cocok sebenarnya, di mana ya bisa sebenarnya, cuman ya performanya sudah turun seperti itu. Kita lihat ya grafiknya, performanya sudah turun di bawah standar yang baik seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian kalau ada kebutuhan untuk aplikasi yang location based services seperti apa? Google Map, kemudian seperti apa lagi? Misal Gojek itu termasuk LBS seperti itu. Nah, ini ya performanya makin buruk seperti itu, apalagi kan kalau misalnya location based service kan real time ya, datanya tersimpan real time, kemudian koordinat misalnya apa sih longitude latitude ya, apa sih bahasa Indonesianya, bujur maupun lintang ya seperti itu kan merupakan data yang besar ya, load yang besar ya, itu bisa, cuman performanya jelek seperti itu, tidak terlalu bagus, walaupun sebenarnya bisa-bisa saja untuk kalau kita gunakan database relasional, cuman ya kurang optimal seperti itu. Jadi kalau kita lihat trennya, semakin kompleks datanya seperti itu, makin menurun nih performanya seperti itu kalau kita menggunakan database relasional. Jadi kita harus melihat situasional juga, kalau memang sifatnya transaksi atau masih bisa lah, performa masih bisa diterima, ya sudah nggak apa-apa pakai database relasional. Cuman kalau memang sudah makin kompleks ya berarti jangan dipaksakan, kita mungkin waktunya migrasi atau berpindah ke NoSQL seperti itu. Nah, tapi apa itu NoSQL ya? NoSQL itu bukan tanpa SQL ya, maksudnya NoSQL ini adalah not only SQL seperti itu, jadi tidak hanya SQL saja. Nah, kalau kita lihat definisinya, NoSQL database adalah database yang non tabel seperti itu. Jadi kalau kita lihat di relasional itu kita melihatnya adalah menggambarkan suatu tabel. Nah, tapi NoSQL ini bukan tabel. Nah, cara menyimpan datanya ini berbeda dibandingkan dengan relational database seperti itu. Nah, NoSQL ini ada berbagai variasi nih tipenya, seperti dokumen. Nah, jadi kalau ada key value
kita lihat dulu ada wait column, ada grab. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, tapi maksudnya adalah kalau database relasional mungkin hanya satu variannya yaitu tabel. Nah, kalau database NoSQL ini ada nih berbagai variasi. Kita bisa simpan sebagai dokumen, kita simpan sebagai pasangan key dan value, kita bisa simpan sebagai wait column, kita akan lihat nanti, dan kita bisa simpan sebagai graph atau graph ya. Kalau saya bilang grafik kayaknya kurang pas, mungkin graph kayak gitu, nanti akan kita lihat. Nah, SQL ini skemanya fleksibel juga, seperti itu, fleksibel dan scalable dengan banyak data. Jadi kalau tadi kita lihat ya, makin banyak datanya ya fleksibel lah, seperti itu. Dan fleksibel dan scalable juga untuk akses pengguna yang banyak, seperti itu. Ini kita lanjut. Nah, jadi kita lihat definisinya seperti itu ya. Jadi bayangannya ya, menyimpan datanya bukan tabel, tapi ada beberapa variasi, ada dokumen, key value, wait column, dan graph, seperti itu. Nah, jadi di NoSQL ini masih memiliki beberapa fitur relasional ya, relasional database tradisional ya, kayak CRUD, kayak agregasi, misal bikin sum kayak gitu ya masih ada, tapi ada modifikasi tambahannya seperti itu. Nah, sifatnya non-SQL ini berbeda dengan yang relasional ya, dimana kalau relasional atau SQL database ini mengutamakan konsistensi. Jadi kalau kita singgung di awal ya, keunggulan dari si NoSQL ini salah satunya adalah konsisten, seperti itu. Nah, kalau ini ya, kalau mengutamakan adalah konsistensi. Nah, non-SQL ini sering menerima tingkat konsistensi yang lemah ya, ini kok lemah. Nah, jadi konsisten, nggak harus datanya nggak harus konsisten, bisa aja datanya itu berulang di lain tempat, seperti itu nggak apa-apa, diterima di secara non-SQL. Yang penting adalah toleransi terhadap partisi data. Jadi ya partisi datanya bisa dipartisi, seperti itu, bisa di ya itu tadi di scaling secara horizontal ya, termasuk diantaranya ya. Nah, jadi itu diterima hal-hal seperti itu. Itu keunggulannya. Jadi kalau kita memang kalau dari sini saja kita lihat ya, fokusnya sudah NoSQL ini mendukung terdistribusi ya, karena ya toleransi terhadap data yang dipartisi ini, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ya, yang tadi ini adalah misalnya ini adalah yang wait column, seperti itu. Wait column seperti itu. Jadi maksudnya wait column apa sih? Jadi kalau kita lihat ya, misalnya kita hampir sama seperti tabel biasa, tapi kalau kita lihat di dalam kolom ada kolom lagi, seperti itu. Nah, ini makanya wait column. Jadi ada di dalam kolom, ada row, ini kan biasa. Tapi kalau di wait column ini, di dalam kolom masih ada kolom lagi nih. Misalnya kolom ya masih ada kolom lagi nih. Nah, itu kan ini adalah wait column, seperti itu. Kita akan lihat jenis-jenisnya nanti. Nah, kemudian kalau dokumen. Nah, kalau dokumen ini seperti ini. Nah, ini misalnya kalau relational data kan ya seperti ini ya, ada kolom, ada baris, seperti itu. Nah, kalau dokumen data ini tidak seperti itu, kayak gitu. Nanti kita menyimpannya adalah per dokumen. Kurang lebih nanti kita akan detail di sini. Yang penting prinsipnya adalah dokumen, kita menyimpannya adalah berbagai dokumen, seperti itu. Nanti akan kita lihat. Nah, selanjutnya adalah key value. Nah, ini ya, key value, seperti itu. Nah, kalau ini dokumen seperti ini. Nah, kalau key value ya menyimpannya hampir sama seperti yang biasa kita kalau mengingat JSON ya, ada key, ada value, seperti itu. Ada key, ada value, ya nyimpannya itu saja. Jadi dia nggak ya, kalau istilahnya ya kolomnya adalah key, datanya ada value, hanya itu saja kalau kita ingin samakan dengan relasional. Tapi ya hanya itu saja, jadi nggak punya tabel, nggak punya apa, yang penting hanya punya key dan hanya punya value, seperti itu. Jadi kurang lebih ya sederhana seperti itu kalau NoSQL yang key value, seperti itu. Nah, kalau ini yang terlihat ya, ini adalah graph, seperti ini. Jadi kalau graph ini kita bisa nih lihat relasinya nih. Misal ini ya, kita lihat ini aja yang sederhana. Di sini kalau dengan graph kita bisa bikin misal, ini siapa, si John bekerja untuk XYZ, seperti itu. Dan si John ini suka dengan Java, seperti itu. Java dalam bahasa pemrograman ini ya. Nah, ini dia bisa bikin relasi seperti ini. Nah, itu kalau graph, seperti itu. Kalau relasional kan dia sebenarnya
bisa saja kalau kita mau buat ini dipaksakan, tapi nggak praktis kan, agak sulit seperti itu, dan juga tidak optimal juga nanti. Nah, tapi kalau dengan kita pakai graph ini ya, kita ingin bikin database yang relasi antar entitasnya, ya itu mudah sekali seperti itu. Nah ini ya, kita lanjut. Nah ini contohnya yang tadi ya, ini dokumen. Nah ini contoh dokumennya ya. Jadi contohnya ya, menyimpan user dengan ID apa, name apa, city apa. Jadi sebenarnya hampir sama lah seperti JSON seperti itu yang teman-teman lihat. Nanti kita akan praktekkan, jadi lebih mudah lagi seperti itu. Kalau graph ini yang tadi ya, yang relasi graph. Kalau key value ini ya, pasangan key dan value. White column ini yang seperti tabel, tapi di dalam kolom masih ada kolom lagi seperti itu. Nah, ini beberapa yang DBMS-nya ya. DBM-nya misalnya di sini dokumen ada MongoDB, ada CouchDB seperti itu, dan lain-lain seperti itu. Tapi yang populer kalau saya kira dua ini. Kemudian kalau dari graph, saya kira yang paling populer adalah Neo4j seperti itu. Nah, kalau key value, salah satu yang populer yang sering digunakan adalah Redis seperti itu ya. Kalau dari white column, nah kalau saya pribadi white column belum pernah menggunakan ya, tapi saya kira salah satu yang populer saya sering dengar adalah Cassandra seperti itu, Apache Cassandra seperti itu. Biasanya mungkin white column ini untuk big data biasanya sih. Nah, itu beberapa aplikasi-aplikasi dari NoSQL. Nah, di sini kita akan lebih membahas ke MongoDB. Kita lebih fokusnya nanti ke MongoDB ya, walaupun sebenarnya di sini sih banyak, tapi kita akan fokus ke MongoDB. Kenapa sih kita akan fokus ke MongoDB hari ini? Ini kalau kita lihat popularitasnya, ini kita bandingkan ya. Kalau MySQL mungkin di awal-awal perkembangannya tinggi nih, yang bertanya pada Stack Overflow. Ya, kalau kita lihat dengan Stack Overflow, berarti penggunanya kan cukup banyak nih. Kemudian trennya sejak tahun 2014 ini turun nih, trennya menurun seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat MongoDB ini trennya naik nih. Nah ini kalau kita lihat trennya ya, yang namanya teknologi kan ya mengikuti tren yang populer ya, yang mau kita pelajari ya baiknya ya kita mengerti apa yang sedang populer pada hari ini. Nah kemudian untuk beberapa database lainnya ya, seperti Redis, Neo4j, Cassandra, DBMS secara pertanyaan ya masih di bawah lah. Mungkin salah satu alasannya di bawah ini ya karena yang sangat spesifik ini tadi, misalnya graph ya kita nggak selalu bikin aplikasi dengan graph seperti itu. Key value biasanya Redis digunakan hanya untuk cache seperti itu, tidak untuk aplikasi utama. Tapi kalau MongoDB biasanya digunakan untuk benar-benar menggantikan suatu database utamanya seperti itu. Nah maka dari itu kalau kita ya ini sebenarnya sedikit, tapi kalau mau membuat aplikasi yang step spesifik ya cocoknya misalnya sosial media, contohnya misalnya Neo4j seperti itu. Tapi di sini kita akan belajar MongoDB, lebih ke MongoDB. Nah selain dari popularitas, biasanya yang populer pada saat ini adalah MongoDB digunakan bersamaan dengan Node.js dan Express.js beserta juga React. Jadi di dalam webnya atau kliennya menggunakan React, kemudian di dalam servernya ini nanti menggunakan Express ya, ini API-nya, kemudian database-nya menggunakan MongoDB. Nah, kita sebut saja ini adalah tech stack ya, yaitu stack teknologi yang memang sedang populer pada saat ini ya. Kalau kita lihat ya, ini istilahnya adalah MERN seperti ini, MongoDB, Express, React, dan Node.js seperti itu. Ini yang populer pada saat ini. Kalau kita lihat trennya, ya ini naik terus seperti itu. Trennya ya memang lagi naik karena memang lagi populer. Kalau kita cek di Google Trend, yang mencari ya trennya juga naik seperti itu. Nah mungkin alternatif selain MERN ada juga yang namanya MEAN ya. Bedanya R dan A. Kalau R ini React, kalau A itu AngularJS seperti itu. Nah, cuman di sini nggak kita pelajarinya React. Tapi pada dasarnya M-nya masih sama, E-nya masih sama, N-nya masih sama. Hanya beda di depannya saja. Tapi ya itu kalau kita lihat ya MongoDB-nya yaitu ya penting sekali gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah,
Itu tadi kalau dari popularitas, dari teknologi yang terkini. Nah, sekarang kita lihat dari uji coba kecepatannya nih, benar nggak sih? Kalau kita bandingkan ya MongoDB dengan SQL database. Misal di sini kita punya uji coba ya, misal tes 1, tes 2, tes 3, tes 4 ini saya ambil ya. Ada orang meriset perbandingan seperti itu. Nah, ini uh, ada 4 tes kondisi tes ya. Misalnya di sini 100, 200, 100, 200 seperti itu. Nah, ini berbagai kombinasi lah seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara umum ketika operasi insert, ya kita lihat kalau ini adalah kecepatannya dan ini adalah jenis tesnya. Ya secara umum kalau operasi insert sama-sama saja ya kecepatannya ya rata lah, tidak terlalu jauh antara si SQL dengan si MongoDB seperti itu. Nah, kalau kita selanjutnya kalau kita lihat update user berdasarkan nama. Nah, itu berarti update user berdasarkan nama ya, bukan ID, bukan apa. Kalau kita lihat waktunya, waktu tempuhnya, nah ini MongoDB lebih lama nih kalau berdasarkan nama seperti itu. Jadi bukan ID ya, kalau bukan where ID sama dengan apa, tapi kalau istilahnya ya segampangnya karena kita biasanya relasional ya where name sama dengan suatu string kayak gitu ya MongoDB kalau proses update-nya itu lama ya, kita lihat jauh. Nah, tapi kalau kita lihat kalau kita lakukan update berdasarkan ID, wah ini jauh sekali kalau kita lihat, cukup jauh ya. Nah, cukup jauh seperti itu. Di berbagai tes kurang lebih MongoDB stabil nih kita lihat dan cukup cepat dalam proses update berdasarkan ID. Kita lanjut. Nah, untuk operasi select, select berdasarkan ID, select berdasarkan name, MongoDB ini ya relatif lebih cepat dibandingkan dengan SQL seperti itu. Kita lihat ya. Nah ini kecepatannya jauh. Ya mungkin entah si SQL ini mungkin ada operasi join kayak itu, saya kurang tahu, belum dijelaskan ya. Tapi kalau kita lihat secara umumnya ya kecepatannya jauh seperti itu. Nah, untuk operasi select. Nah, kemudian kalau kita ingin, ini kalau select biasa ya. Tapi kalau kita select average atau agregasi data seperti ya, berarti kita ada operasi kesimpulan di situ ya, makanya kita menyimpulkan berapa sih rata-rata umur. Nah, ini MongoDB operasinya sangat jelek kalau kita lihat ya, sangat jauh. Di mana si MySQL lebih unggul seperti itu. Nah, dari uji coba ini akhirnya bisa dikesimpulkan kan pada dasarnya ya MongoDB ini performanya itu baik untuk insert, update, dan query-query sederhana seperti itu. Sedangkan kalau SQL ini performanya itu lebih baik ketika mengupdate dan query yang kolomnya non-ID seperti itu, dan juga untuk melakukan query agregasi. Jadi dari uji coba kita tahu nih, oh MongoDB itu bagusnya ini, sedangkan kalau yang relational database atau di sini MySQL bagusnya untuk ini seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya sebenarnya MongoDB ini solusi yang baik dengan untuk database yang besar ya, karena salah satunya itu kita lihat operasi select itu salah satu operasi yang paling sering untuk diakses oleh user seperti itu ya. Maka dari itu makin cepat operasinya ya makin baik. Nah, itu makanya biasanya orang mengganti menjadi MongoDB karena ya operasi selectnya lebih cepat seperti itu. Nah, selain baik untuk dataset yang besar, nah untuk skema atau struktur database yang berubah, yang dinamis itu juga bagus seperti itu. Jadi misalnya nanti akan kita contohkan ya, kalau dengan MongoDB atau dokumen database ya seperti itu. Misalnya kita mau menambah kolom, menambah kolom pada umumnya sih, biasanya menambah kolom seperti itu sangat mudah sekali. Nah, kalau ditampilkan kita nambah kolom, misalnya kita sudah punya 10 data, kita mau tambah kolom, yang lainnya harus nol misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau di MongoDB ini tidak, nanti akan kita lihat seperti itu. Dan query-query sederhana ini lebih baik di MongoDB seperti itu. Tapi kalau query-query besar seperti agregasi ini, seperti berapa sih rata-rata, nah itu berapa sih jumlah, berapa sih itu, lebih baik ya si SQL seperti itu. Jadi kita harus bisa kira-kira mana yang baik, mana yang buruk seperti itu, mana yang cocok, mana yang tidak kayak gitu. Kita lanjut.
Nah, kita lanjut ke instalasi ya. Mungkin ini kita langsung ke prakteknya saja. Saya kira kalau teorinya sudah cukup. Nah, kita praktekkan sedikit ya. Kalau instalasi nanti teman-teman bisa download yang community seperti itu. Kalau yang community gratis, soalnya kalau yang bukan community ya ada yang apa namanya pricing gratis ya kan, biasanya seperti itu kalau sekarang. Cuman ya ada yang bayar seperti itu. Nah, kita gunakan yang community saja yang gratis ya, cuman mencoba saja seperti itu. Nah, kemudian untuk GUI-nya, kalau teman-teman bingung maksudnya graphical user interface-nya apa ya, sederhananya ya PHP MyAdmin-nya lah seperti itu, MyAdmin-nya seperti itu. Itu kita juga download di MongoDB di sini. Nanti teman-teman bisa download saja. Ini kita lihat ya. Kita lihat di ini ya. Nah, di sini teman-teman yang community seperti nanti tinggal teman-teman ada yang join? Enggak ada. Teman-teman ya tinggal download saja lalu ya install seperti biasa lah, gampang. Saya kira teman-teman bisa melakukan instalasi ya, sangat mudah seperti itu. Kemudian yang Kompas juga sama, jadi di-download kemudian ya dijalankan saja tinggal kayak gitu. Nah, itu saja kalau yang instalasi. Nah, ini saya coba buka ya. Nah, ini untuk istilahnya apa? PHP MyAdmin-nya namanya Kompas seperti itu. Nah, GUI-nya seperti ini. Sudah saya beberapa kali coba ya. Nah, ini muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa coba connect seperti itu. Nah, ini seperti sudah bisa seperti itu. Bisa untuk connect. Nah, kita kembali lagi. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, nanti berarti teman-teman ya sudah bisa nih, sudah menginstal MongoDB di laptop atau komputer teman-teman masing-masing seperti itu ya. Misal mau ya bikin aplikasi pakai MongoDB kayak gitu ya sudah bisa. Ini istilahnya ya penggantinya MySQL saja seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita akan coba pelajari query-query ya, gimana sih insert, gimana select, gimana update, gimana delete seperti itu di MongoDB. Kita akan langsung coba di PHP MyAdmin atau di sini kita sebutnya Kompas ya, Kompas seperti itu. Nah, yang pertama kita coba jalan. Mungkin sebelum insert kita buat database-nya dulu dan kita buat apa namanya tabelnya istilahnya seperti itu, atau dokumennya, collection-nya. Nah, di sini teman-teman ke sini buka Kompasnya, nanti tinggal tambah database seperti itu. Nah, misal di sini reguler pertemuan 13 ini utama database-nya. Nah, collection ini apa? Collection ya gampangannya kalau teman-teman bingung collection apa, collection ya sama seperti tabel lah istilahnya seperti itu. Gampangannya seperti itu sederhananya. Jadi nama tabelnya misal kita ikut database yang kemana ya, book seperti ini. Itu database buku seperti itu kan, kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita user dan buku ya. Kali ini kita coba buku. Nah, ini sudah ada ya, tinggal masuk saja. Nah, ini datanya masih kosong ya. Nah, sekarang untuk masuk ke ini, melakukan insert, nah, kita coba pertama akan use db name. Nah, di sini, nah, di sini, nah di sini kita teman-teman lihat ya, ini ada terminalnya. Kita akan menggunakan terminal dulu. Nah, nanti gampang lah kalau teman-teman mau mencoba langsung dari GUI-nya bisa saja, cuman di sini kita ya coba menggunakan perintah query-nya. Kenapa? Karena nanti kalau masuk ke implementasi di web kan di query-nya kan seperti itu. Kita use nama database-nya itu reguler pertemuan 13 seperti ini. Nah, sudah. Nah, sudah nih, kita tinggal lakukan ini keluar saja. Nah, ini lakukan query insert seperti itu. Untuk jenis insertnya ada dua. Kalau di sini ada insert one, ada insert many seperti itu. Nah, kita coba dulu yang one ya. Kita copy, kita paste, paste gitu. Kita cek sudah, ya sudah. Nah, kita coba ya. Nah, untuk sintaknya adalah setelah di use kita db titik collectionnya apa? Collectionnya adalah books, kemudian insert one seperti itu kita jalankan. Ini menambahkan kolom name ya, kemudian sama author. Nah, ini kalau kita lihat ini bisa hampir seperti JSON saja lah, bisa array ya, bisa array tipe datanya. Kalau kemarin kan tidak bisa kalau kita di SQL. Nah, sudah. Nah, kalau kita refresh, nah seperti ini. Jadi
dokumen database ini seperti ini. Jadi per dokumen ya. Jadi bukan hanya kolom nama. Nah, ini tapi juga dokumen di sini kita lihat. Ini ada algoritma pemrograman, kemudian author isinya array yang pertama adalah penulis A seperti itu. Ini bisa langsung diedit semuanya. Caramu seperti ini kayak gitu. Nah, ini juga bisa misalnya insert main ini kita copy saja. Ini kita paste. Ini mungkin biasa kalau copy dari apa namanya Word pasti ada yang berubah. Ini contohnya. Ini yang berubah. Ininya berubah. Biar ini ya petik 2-nya berubah seperti itu. Nah, nih kalau sudah aman, nah kita coba jalankan saja. Ini sudah. Sekarang kita refresh lagi ya di sini. Nah, ini sudah kecilkan dulu, nambah dari insert main ini. Nah, tapi kalau kita lihat ini berbeda kan? Oh, ini ada year-nya, yang lainnya nggak ada year-nya. Nah, fleksibilitas kalau mau DB di sini ya, tapi secara umum documented database ini ya seperti ini. Jadi apa namanya? Kita tidak definisikan jenis-jenis kolomnya yang ada ya, skema kolomnya apa kayak gitu. Biasanya kan kalau kita definisikan ya misalnya buku punya nama, punya author seperti itu. Kemudian kalau ada tambahan misalnya saya tambahkan di sini kasus ini year atau tahun seperti itu. Ya di sini ada tahun seperti itu. Semuanya nanti ada tahun tapi mungkin yang lainnya nol seperti itu. Yang ini ada nilainya. Nah, tapi kalau dokumen database kita bisa definisikan sambil jalan saja. Jadi misalnya ini ada name author. Di sini kita tambahkan ada data baru year nih. Ya, kayak gitu tinggal kita tambahkan saja tanpa mempengaruhi yang lain seperti itu. Jadi fleksibilitasnya di situ. Itu baik sekali saya kira. Ini contohnya autornya bisa array. Kalau kemarin kan kita akali penulis B dan D kayak gitu kan. Kalau mau dipisah kita harus buat di tabel baru seperti itu. Nanti baru direlasikan sedemikian rupa. Cuman kalau di sini ini sudah langsung tampil nih. Kalau kita mau get data buku, ini langsung dapat semua. Kita nggak ada operasi join sama sekali. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi kenapa bisa cepat kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini untuk insert mudah sekali ya. Atau ya bisa juga lewat sini lah. Insert dokumen. Nah, ini tinggal tambah di sini, kemudian di insert. Saya kira mudah seperti itu. Nah, tapi kalau implementasi ketika kita mengoding kan kurang lebih kalau add data kan nggak mungkin seperti itu ya kan, pasti kita menggunakan coding, jadi kita tetap harus tahu caranya bagaimana kayak gitu. Nah, itu untuk insert ya. Kita lanjut. Nah, ini ya tampil kayak gitu. Nah, kemudian kita select nih. Kalau select ini yang melihat datanya kayak gitu. Caranya mungkin adalah find seperti itu. Jadi kita coba. Nah, kita coba ya. Sederhana sekali kayak kita find. Jadi kita cari ke collection, terus kemudian kita find, kita cari dokumen yang ID-nya ini adalah mungkin ini di sini nggak ada ya. Nah, ini kita coba mungkin ID-nya kita ambil yang ini. Nah, mungkin ID-nya berbeda ya. Kalau ID kemarin auto increment atau apa. Nah, ini kalau ini object ID, jadi agak beda. Tapi ini memastikan agar ID-nya ya tidak sama seperti itu. Kan yang dikhawatirkan dari ID yang berulang kayak gitu kan sebenarnya ada maksimalnya pada dasarnya kan. Misal kalau teman-teman misalnya ID definisi di tabel relasional ID misalnya kan biasanya bisa kita batasi tuh, misal size dari kolom ID ini berapa kayak gitu. Nah, ini kalau sudah mencapai mentok bagaimana nih? Nah, itu kan jadi suatu masalah. Nah, tapi kalau NoSQL jadi ID-nya itu pakai object ID kayak gitu. Jadi kurang lebih unik seperti itu. Ini kita coba, kita panggil. Nah, ini muncul algoritma pemrograman seperti itu datanya, atau mungkin bisa juga pakai filter yang di sini seperti itu. Ini juga sama saja. Ini bisa di sini juga sama saja sih. Bisa juga pakai ini, misal underscore ID object ID. Nah, seperti ini kita find. Nah, ini juga sama saja seperti itu. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Cuman kalau berdasarkan programnya berarti pakainya ini seperti itu. Nah, itu untuk operasi select ya, untuk operasi select seperti itu. Ini ya
ada modifier lah, seperti ada di sini kalau kita lihat find age GT, dolar GT maksudnya adalah yang age-nya lebih dari 18 kayak gitu. Nanti kita akan bahas untuk operasi-operasinya di sini. Nah, kemudian misalnya ini projection name, address, satu maksudnya apa sih? Nah, mungkin maksudnya adalah kolom yang ditampilkan adalah name dan address saja kayak gitu. Jadi kita batasi yang kita lihat seperti itu. Nah, kemudian limit ya saya kira teman-teman tahu lah ya kalau limit ya intinya ya misal ada 10 data di limit jadi 5 itu istilahnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk update. Nah, kalau update ini ya sama saja update one, update juga nanti kita lihat jenisnya, nggak cuma update one, ini update one. Argumen pertama adalah filternya apa. Nah, kemudian yang kedua ini adalah di update atau perubahannya apa. Di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada ini benar ya, jadi ini akan mengupdate. Mungkin ininya objek ID-nya tidak ada. Nah, kita akan update objek ID-nya ini, kita ubah name-nya jadi struktur data yang tadinya algoritma pemrograman. Kita jalankan. Ini sudah berubah ya. Kalau kita refresh atau kita find ya sama saja, sudah berubah jadi struktur data kayak gitu. Nah, jadi mudah ya. Secara logikanya sih kalau kita memahami logika query bisa saja. Saya mungkin hanya beda sintaks seperti itu. Ini bersama ada $LT berarti lower than seperti itu. Nah, mungkin yang baru ini $set berarti kita set atau kita tentukan seperti itu. Sini misal status reject seperti kita ubah. Nah, itu ada 3 jenis. Kalau update ada update one, replace one, ada update many seperti itu. Nah, kalau replace one ini kalau tadi kita lihat ya, kalau update itu benar-benar hanya update saja yang mau diperbarui apanya. Kalau gitu misal name-nya kita ubah atau mau kita tambahkan kolom juga bisa di sini. Di sini kita tambahkan kolom apa seperti itu. Nah, tapi kalau replace ini benar-benar diubah objeknya seperti itu. Yang tadinya apa menjadi apa. Ini kita coba saja. Kalau tadi kan kalau kita lihat, nah autornya masih yang berubah hanya name-nya saja. Ini kalau kita replace, nanti ininya ikut berubah seperti itu. Ini kita coba. Sebentar. Oh ya, ini ID-nya lupa belum. Kita update dulu ID-nya. Nah, sudah kita jalankan. Ini sudah ya, sudah berubah. Kalau kita refresh, nah ini berubah nih. Tadi yang adanya autornya hilang, tapi tadinya nggak ada year, sekarang ada year-nya. Nah, itu kalau replace. Jadi beda ya antara update dan replace seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ada update many seperti itu. Ya kalau update many ya update banyak saja kan pada dasarnya. Nah, ini misalnya di sini kasusnya saya ingin mengupdate yang nah, ini kita lihat semuanya dulu. Update yang tahunnya 2022 sudah. Berarti akan mengupdate ini dan ini. Kita tambahkan kolom publisher seperti itu. Kita jalankan. Kita find. Nah, ini sudah nambah publisher Gramedia seperti itu. Ini ya, kalau kita lihat ya mudah sekali sebenarnya. Kita nggak usah mikirin join lagi karena ini dokumennya dokumen lengkap kan kayak gitu. Jadi istilahnya yang tadinya kita pakai join, ya mungkin bedanya itu ya. Kalau tadinya kita mengenalnya join nih kayak gitu, kemudian pasti sama semua kayak gitu. Nah, cuman kalau di NoSQL ini ya tidak konsisten kayak gitu. Jadi kalau misal ada perubahan, misal ini media ganti nama kayak gitu, seperti ini nggak akan berubah di sininya kan kayak gitu. Misal kita update, ini nggak ada berubah nih, jadi berbeda kayak gitu. Nah, itu mungkin yang ditoleransi di NoSQL adalah ininya, yaitu memungkinkan adanya data yang tidak konsisten seperti itu. Itu dimungkinkan saja seperti itu pada dasarnya. Dan tapi kelebihannya ini, kurangnya itu ya ada kelebihan kekurangan dan masing-masing saya kira normal kayak gitu. Nah, ini kemudian ini sudah. Nah, yang terakhir adalah delete seperti itu. Nah, kalau delete ya ada delete one, ada delete many seperti itu. Nah, contohnya kalau delete many ya kita bisa tentukannya aja delete yang tahunnya apa kayak gitu dengan suatu kondisi seperti itu, hampir sama kayak update sih. Kita jalankan. Kalau kita cari lagi ya ini datanya sudah hilang yang tadi adanya.
Kemudian misal kita delete one ya hanya delete satu saja. Saya kira mudah dipahami kayak gitu. Mana tadi kau hilang? Oh ini di bawah. Nah, sudah. Ini coba kalau kita ini jalankan, kalau ini ya hilang kayak gitu. Nah, kurang lebih itu ya. Saya kira sudah cukup kalau kita hanya mengenal dulu lah. Saya mengenal dulu. Oh, CRUD gini. Oh, NoSQL seperti ini, MongoDB sudah kita kenal kayak gitu. Kalau mau mencoba membuat suatu project ya mungkin kalau tidak bisa di tugas terstruktur nanti ya bisa di project-project lain. Misal teman-teman bikin project apa mau cobalah pakai teknologi terbaru ya tidak apa-apa kan kayak gitu. Malah bagus saya kira. Sebentar mana? Nah ini mungkin kalau mau pelajari ya di sini ada cheat-sheetnya ya, banyak kayak ada cheat-sheetnya lah. Apa ya kalau bahasa Indonesia cheat-sheet ya? Berarti maksudnya ya kalau contekannya ya, misal mau ini kan kalau kita bisa lihat kalau komparasi misalnya greater than equal, lower than equal di sini ada kayak gitu. Not in kayak gitu. Nah ini kan saya kira banyak lah kayak gitu, ada or juga. Nah ini ya teman-teman kalau mama mau mendalami kayak gitu ya bisa ya didalami sendiri saya kira seperti itu. Operasinya banyak saya ya hampir sama kayak ini sih. Kalau misalnya basis data ada materinya sendiri ya mungkin sebenarnya ya SQL atau MongoDB ini ya mungkin perlu satu mata kuliah sendiri kayak gitu kalau mau dibahas semuanya kan kayak gitu. Dan saya kira sih untuk pengantar saja sebenarnya sudah cukup ya. Saya kira sudah mudah dipahami dan saya kira menarik lah karena ini teknologi yang ya mungkin tidak bisa kita bilang baru sekali ya karena ya relatif baru kalau kita lihat dari perkembangannya di tahun 19-an, cuman ya kalau kita lihat dari sekarang ya sudah puluhan tahun yang lalu pada dasarnya kayak gitu. Nah mungkin saya kira materi hari ini cukup itu saja ya. Setelah sudah selesai. Baik, saya stop.